Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12-18 dengan tema tabah dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara umum surat Yakobus ini dikirim kepada jemaat Kristen asal Yahudi yang berada di perantauan, khususnya berada di wilayah Kekaisaran Roma. Oleh sebab itu kalau kita baca pada pasal 1 ayat 1 disebutkan kepada ke-12 suku yang berada di perantauan. Maksud Yakobus menulis surat ini yaitu memberi nasihat dan menguatkan jemaat Kristen agar hidup dalam ketabahan dan kuat menghadapi pencobaan yang ada. Atau jemaat Kristen jangan putus asa, jangan cepat menyerah menghadapi pencobaan yang ada. Sebab pencobaan itu seperti orang Kristen diuji. Oleh sebab itu, ketika orang Kristen tahan uji, maka orang Kristen akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini, Yakobus mau mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekristenan yang sejati harus diuji, karena ketika orang Kristen tahan uji berarti dia akan kuat, tahan uji, serta cakap dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan lebih daripada itu, yaitu mendapatkan kehidupan yang sempurna, hidup dalam kesempurnaan. Perlu diketahui pada waktu itu kehidupan orang Kristen mendapat pencobaan bukan saja dari pemerintah Romawi yang melarang berkembangnya kekristenan, atau ada penghinaan-penghinaan dari orang lain di luar komunitas Kristen, tetapi juga yang terjadi adalah bagaimana sebenarnya pencobaan di dalam jemaat itu sendiri. Persekutuan itu harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, jangan pecah hanya karena pencobaan-pencobaan. Hidup pencobaan seperti sulitnya ekonomi, di mana mendapatkan kekayaan harus dengan benar dan baik, atau keluar dari kemiskinan dengan cara yang benar dan baik. Secara khusus dalam firman Tuhan kita ada beberapa nasihat yang diberikan Yakobus kepada jemaat Kristen 12 suku yang ada di perantauan. Pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya, kebahagiaan itu ataupun orang yang berbahagia ketika dia bertahan dalam imannya dan dalam kesetiaannya di tengah pencobaan. Karena ketika orang Kristen itu bisa bertahan dalam pencobaan itu, seperti tidak terpengaruh dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Dalam hal ini, mendapat jabatan guru yang kurang terpuji. Ini guru jemaat. Mendapat untung dalam berdagang dengan kurang terpuji, atau mencintai uang, mammon, sehingga mengabaikan Allah. Atau juga menjadi orang kaya yang kurang terpuji dengan menindas orang miskin atau menahan gaji upah dari buruh yang bekerja di ladang mereka, sehingga mereka itu menderita. Kebahagiaan model ini justru merupakan kebahagiaan duniawi yang tidak akan kekal, karena Allah akan menghukum orang yang melakukan demikian. Kenapa Allah menghukum? Karena telah banyak yang berteriak. Kalau kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 1-6. Kebahagiaan yang akan diterima oleh mereka yang tahan uji adalah mahkota kehidupan dari Allah. Kedua, Yakobus menasihati agar jemaat Kristen jangan menganggap bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Yakobus katakan bahwa Allah tidak pernah
mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan ketika keinginannya dibuahi, maka ia melahirkan dosa. Karena kalau kita berbicara tentang keinginan, berarti itu adalah suatu hasrat atau harapan kita terhadap barang atau jasa. Namun bukan merupakan kebutuhan dasar orang beriman untuk bertahan hidup. Keinginan seringkali dipengaruhi oleh selera, gaya hidup, status sosial, dan lain-lain. Dengan keinginan melahirkan dosa, berarti keinginan daging kita membuat kita menghamba pada dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Ketiga, ini bukan saja nasihat, tetapi satu peringatan keras sekaligus memberikan peringatan yang benar tentang makna memberi ataupun pemberian. Karena Yakobus mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi pertanyaan kepada kita, kenapa Yakobus harus memberi peringatan dan penjelasan yang benar tentang pemberian? Agar jemaat tidak ada yang salah mengartikannya, sehingga jemaat tidak berpikir salah dan melakukan hal yang salah. Begitu juga karena di tengah jemaat ada fitnahan-fitnahan yang terjadi. Kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 11-12. Berhubungan dengan fitnah, tentunya ada jemaat yang mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Yakobus mengatakan, semua yang datang dari atas semuanya itu baik dan anugerah itu adalah sempurna. Dengan demikian, Yakobus mau mengatakan bahwa tidak mungkin Allah memberikan keinginan yang berdosa bagi manusia. Tetapi yang diberikan Allah adalah kebaikan yang mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Nasihat Yakobus ini bertujuan agar jemaat Kristen menjadi jemaat Kristen yang sejati dan sempurna, yang tetap taat dalam iman walaupun pencobaan dialami oleh orang Kristen. Di samping itu juga harus hidup dalam satu persekutuan dengan ikatan kasih. Yakobus juga menasihatkan agar orang Kristen harus mendapatkan mahkota kehidupan, karena mahkota kehidupan adalah sukacita dan kebahagiaan yang sempurna. Mahkota kehidupan adalah hidup dalam kemuliaan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen tentu rentan dengan pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan itu merupakan rintangan bagi kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Akan tetapi, kita juga tidak bisa mengabaikan pencobaan tersebut. Dalam dunia ini banyak model dan bentuk pencobaan. Persoalannya, ketika pencobaan itu datang kepada kita, apakah kita bisa bertahan atau tidak? Dalam arti kata, terpengaruh kita dengan pencobaan itu atau tidak? Kalau kita melihat dalam Alkitab, khususnya di Matius 4, pencobaan itu datangnya dari iblis. Bagaimana iblis mencobai Yesus agar Yesus tergoda sehingga jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi terlihat dengan jelas bahwa Yesus menang dari pencobaan itu. Bahkan kalau kita melihat di kitab Ayub 1 ayat 13-22, di situ terlihat bagaimana iblis mencobai Ayub dengan membunuh semua anak Yakub, menghabiskan semua harta benda termasuk hewan peliharaan Ayub. Akan tetapi Ayub tidak mempersalahkan Tuhan, bahkan dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Baik dari pencobaan yang dialami oleh Yesus, bahkan oleh Ayub, bisa kita tarik kesimpulan bahwa iblis akan dikalahkan kalau kehidupan kita menyatu dengan Tuhan. Dan pencobaan itu tidak akan berakibat fatal bagi kehidupan kita karena iman kita selalu menyatu dengan Tuhan.
sehingga kita mengandalkan Tuhan. Memang kadangkala pencobaan itu membawa duka cita bagi kita. Akan tetapi ketika kita bertahan dan tabah, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam kesusahan hidup yang merupakan pencobaan bagi kita. Bahkan Dia akan menghibur kita agar kita tetap kuat dan tenang. Jadi jangan kita putus asa ketika kita dicobai. Pencobaan itu datang pada diri kita. Kita harus tabah dan melihat bahwa itu semua sebagai penguji bagi kita untuk mendapatkan kekristenan yang sempurna. Tetapi ketika kita sepertinya tidak tahan dalam pengujian tersebut, datanglah kita kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.